Hey yo lur, kalian tahu flexing terbaru di akhir tahun 2025 nggak nih? Belum lama ini kan terjadi bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar. Nah, beberapa pejabat malah flexing bantuan coba. Aduh, ini tuh sekedar flexing bantuan atau mungkin gaya pemerintahan era sekarang ya? Yuk, kita bahas satu persatu di Rudet. Rudik Update insya Allah nggak bikin nambah mumet. Salah satu anggota dewan yang saat ini aktif menjabat di Komisi 10 DPR RI yang bernama Verrel Bramasta, beliau ini meninjau korban banjir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 30 November 2025. Selama kunjungannya, Verrel membagikan bantuan berupa logistik seperti air minum, sembako, serta bantuan darurat. Bahkan, beliau juga memberikan 1 unit sepeda motor guna memudahkan mobilitas warga yang terdampak. Selain itu, beliau juga berdialog dengan Pemda agar bantuan dan kejelasan para korban banjir agar bisa segera didistribusikan, serta mendengarkan beberapa keluhan warga yang terdampak agar bisa disampaikan kepada rekan-rekan di DPR dan tentunya menyuarakan di forum yang bersangkutan. Wow, sangat mulia sekali nggak sih sebenarnya nih aksi dari Mas Verrel ini? Tapi yang bikin heboh tuh bukan karena sekedar itu lur. Beliau ini terlihat memakai rompi atau vest anti peluru. Padahal bukan di dalam medan pertempuran ya. Ya awalnya sih sama lur. Gua kira tuh beliau habis looting airdrop dan dapat vest level 3 kayak di game PUBG. Jadi gini lur, menurut klarifikasinya, yang ia kenakan itu adalah tactical vest dan bukan merupakan rompi anti peluru seperti yang dinarasikan oleh beberapa media. Tactical vest ini berfungsi untuk membawa perlengkapan yang ia butuhkan seperti air minum dan uang cash untuk dibagi-bagikan kepada warga yang terdampak. Udah ada yang buka di sana minimarket apa gimana ya? Atau bantuan sembakonya ada yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu. Waduh. Nah, yang paling bikin geleng-geleng kepala nih, ada sebuah foto yang menunjukkan para anggota DPR RI mengirim bantuan untuk para korban terdampak di Pulau Sumatera dengan spanduk bertuliskan pelepasan bantuan DPR RI untuk Sumatera. Kok sampai kepikiran bikin banner segala nggak sih lur? Apalagi nih, bantuan sembako itu kan dari rakyat untuk rakyat. Uang pajak dari kita semua nggak sih sebenarnya? Dikemas secara fantastis. Gak mau kalah sama anggota DPR, Menpora kita yang merangkap sebagai ketua PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, menyampaikan bela sungkawa atas kejadian banjir yang terjadi. Tapi yang uniknya nih lur, beliau akan memberi dukungan dengan menyalurkan bantuan berupa alat-alat olahraga setelah pemulihan dampak bencana. Namun beliau tidak menyebutkan nih secara rinci apa aja nih alat-alat yang akan dikirimkan. Waduh, apa ya kira-kira maksud dan tujuannya lur? Biar para masyarakat yang terdampak ini bisa kuat kali ya staminanya ya lur? Ya secara gitu kan takutnya ada bencana banjir susulan. Gak tahu deh, saya juga bingung lur. Dan tadi saya sudah lapor, saya ingin mengajak juga Pak Mendagri dan Pak Menteri UMKM nanti pasca bencana, mungkin beberapa bulan ke depan, kita juga mulai kembali membahagiakan ya para korban dengan salah satunya kita akan distribusi alat-alat olahraga yang buatan Indonesia. Ya kita sedang sisir dana kami buat tahun depan untuk kita bisa bagikan peralatan olahraga di daerah-daerah. Tapi lur, ada anomali yang sangat luar biasa mencengangkan. Gimana enggak? Bupati Aceh Selatan yang bernama Mirwan MS. Beliau pergi umroh bersama istrinya pada tanggal 2 Desember di tahun 2025. Sementara itu, tempatnya menjabat sedang diberlakukan status tanggap darurat. Meskipun permohonan izin perjalanan ke luar negeri dari Pak Mirwan untuk umroh dilaporkan ditolak oleh Muzakir Manaf selaku Gubernur Aceh karena
kondisi Aceh Selatan sendiri belum sepenuhnya pulih. Dan akibatnya keputusan pergi umroh tersebut, partainya yaitu Partai Gerindra resmi mencopot Pak Mirwan dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan, yang tentunya juga menuai stigma buruk di masyarakat karena terkesan menelantarkan warganya. Sebelum berangkat umroh, beliau juga sempat menerbitkan surat ketidaksanggupan menangani status tanggap darurat dari bencana yang terjadi di Aceh Selatan pada tanggal 27 November di tahun 2025. Waduh, gimana ya Lur? Coba kita hilangkan prasangka buruk dulu deh ya. Apa mungkin beliau ini mau berdoa meminta agar dipulihkan dari bencana secara langsung di Mekah kepada Allah? Ya, meminta langsung lewat jalur langit gitu ya Lur. Kalau menurut kalian, gimana Lur? Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik, dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang nggak kalah fantastisnya lagi nih Lur, bantuan sembako yang berupa 50 ton beras dari Presiden untuk para korban banjir yang terdampak yang tiba di Aceh dikasih stiker wajah Pak Prabowo dengan tulisan bantuan Presiden untuk korban bencana alam. Ini maksud dan tujuannya kira-kira apa ya Lur? Coba kita berpositif thinking kembali ya Lur, biar nggak diperjualbelikan kali ya sama oknum-oknum nakal yang makanya dikasih stiker wajah Pak Prabowo. Soalnya ada juga tuh pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa beliau akan menangkap maling-maling yang mencuri uang rakyat. Pernyataan ini beliau sampaikan saat kunjungan bencana di Padang Pariaman, Sumbar pada Senin tanggal 1 Desember di tahun 2025. Gas terus Pak Prabowo. Semoga aja ini nggak cuma wacana aja ya nggak sih Lur? Kalian suka nggak kalau saya sikat ke maling-maling? Terlebih lagi, kalau menurut gua sih ya, banjir ini tuh kan sebenarnya pemicunya bukan karena siklon Senyar, tapi hanya sebuah fenomena alam kan sebenarnya siklon Senyar tuh. Karena penyebab utamanya tuh kalau kita lihat ya, bencana ini diperparah oleh deforestasi atau pengundulan hutan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun hingga saat ini. Padahal sebelumnya udah pernah diperingatkan oleh Harrison Ford yang mengatakan kepada Pak Zulhas atas berbagai deforestasi yang terjadi di kawasan Tesonilo pada tahun 2013. Dan kalian tahu bagaimana keadaan di Taman Nasional Tesonilo? Memprihatinkan Lur. Saat ini hanya tersisa 15% yang menjadi hutan alami. Karena 85% telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan juga pemukiman warga. Aduh.
Dan tentunya gue udah buatin nih video lengkapnya. Nanti gue taruh di kolom deskripsi ya. Karena rumah dari Gajah Imut yang bernama Domang ini sudah direnggut oleh ketamakan manusia. Ya memang sih ya, sebenarnya Harrison Ford ini cuma hanya aktor Hollywood biasa. Tapi yang bikin mirisnya ini lur, Pak Zulhas saat menjabat itu sebagai Menteri Perhutanan cuma cengar-cengir doang. Aduh, santuy bener ya Pak ya. We were in Tesanilo Tesanilo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah, It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. Pak Zulhas saat ini sendiri menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pada tanggal 30 November di tahun 2025, beliau juga sempat mendatangi Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya di kawasan terdampak banjir bandang di area Lubuk Minturun, Kota Padang. Tapi nih, yang menghebohkan warganet tuh bukan cuma itu ya lur. Beliau dengan sigap memikul 1 karung beras yang akan diberikan bagi korban terdampak dengan didampingi oleh pihak TNI dan Polri. Tapi kok sampai Pak Zulhas sendiri sih yang mikul berasnya? Waduh, kira-kira kenapa nih lur? Beliau juga sempat membersihkan area rumah warga yang terdampak. Wow, sungguh mulia sekali nggak sih hati dari Pak Zulhas ini? Bahkan sampai putrinya juga yang berasal dari partai politik yang sama dengannya, yang bernama Zita Anjani, terlihat menyerok sisa-sisa lumpur di rumah warga yang terdampak tentunya, serta membantu menyalurkan dukungan logistik dari Presiden. Setelah mendapat berbagai kritik dari masyarakat, saat ini Pak Zulhas menyatakan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas kerusakan alam yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera tentunya. Termasuk yang dikaitkan dengan kebijakan saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Karena telah memberikan izin pelepasan kawasan hutan sekitar 1,6 juta hektar di Riau. Namun, beliau menyatakan bahwa pelepasan kawasan hutan di Riau seluas 1,6 juta hektar ini merupakan bagian dari penataan ruang yang ditujukan untuk pemukiman, lahan rakyat, dan fasilitas umum. Dan beliau juga membantah pembukaan hutan primer dengan tujuan korporasi sesuai dengan SK 673 di tahun 2014 lur. Menanggapi tudingan tersebut, beliau membuka ruang untuk masyarakat mengkritik secara terbuka, bahkan mengajak debat publik kepada pihak-pihak yang mengkritiknya terkait kebijakan-kebijakan kehutanan pada saat ia menjabat Menteri Kehutanan di tahun tersebut, agar ia bisa menjelaskan secara transparan tentunya. Tapi nih, yang anehnya tuh ya lur, sekarang banyak perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, terutama di kawasan Taman Nasional Tesonilo. Waduh, ini tuh sebenarnya miskomunikasi sama masyarakat doang ya? Atau memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan dari hal tersebut? Kalau menurut kalian gimana lur? Ya walaupun kebun kelapa sawit di Tesonilo ini banyak yang ilegal ya, tapi nggak cuma di Tesonilo aja lur yang harus diselidiki. Kawasan yang lainnya juga tentunya harus diselidiki kan, terutama kawasan yang terdampak oleh bencana. Apakah ada izin pembukaan lahan untuk korporasi, entah itu ilegal ataupun juga legal kan? Apalagi seperti yang dikatakan oleh Walhi nih, kan ada banyak tuh perusahaan yang membuka lahan di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Ya, semoga dengan kejadian bencana ini membuat kita semua tersadar akan pentingnya menjaga alam kita sendiri kan. Karena kita semua itu hidup di alam ini. Dan tentunya kita harus mulai melestarikan alam sekitar kita. Agar tentunya generasi kita bisa menikmati alam secara langsung. Bukan hanya menikmati lewat cerita aja. Langit pun menangis sejadi-jadinya melihat ketamakan manusia akan harta kekayaan hingga merusak lingkungan alamnya sendiri. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gua dari awal sampai akhir video ya lur.
Like jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di komen dan juga di subscribe tentunya. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terkadang melelahkan dan juga membagongkan, hadapi semua dengan senyuman. Nama gua Agus Di, see you at next video. Bye. Melody of tears that fall in the night, we hear it call, gentle tune.